menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa yang begitu kami kasihi. Banyak persoalan yang kami alami Tuhan, tapi satu yang kami tahu, Engkau sempurna atas bangsa kami. Syukur untuk setia rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri bagimu, kami bawakan setiap doa-doa kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ku tinggikan atas seluruh bumi. Amin. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Hanya nama
saudara, mari bersama kita doakan negeri kita. Yes. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa di tempat ini. Bapa Yahweh, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, dimanapun kami ditempatkan saat ini, kami percaya bahwa firman Tuhan, pekabaran kebenaran firman-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Maka dari itu Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan, kami alami kemerdekaan-Mu, kami alami kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal pribadi Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Salam. Apa kabar hari ini kalian pun dimanapun kalian berada? Baik itu mungkin kalian saat ini di rumah, atau mungkin kalian sedang di sekolah, atau mungkin kalian di kampus, atau mungkin kalian entah sedang dimanapun kalian berada. Saya percaya setiap kita pasti diberkati, pasti dikasihi oleh Tuhan. Amin. Banyak orang berkata raksasa itu adalah masalah. Ya, seringkali kita berkata, Kak, yang menjadi giant di dalam hidup saya adalah masalah saya. Yang menjadi giant di dalam hidup saya atau raksasa adalah orang tua saya. Yang menjadi giant di dalam kehidupan saya adalah saudara saya. Yang menjadi giant di dalam hidup saya adalah keluarga saya, pacar saya. Nah, banyak orang berkata bahwa ketika dia alami masalah, dia udah buru-buru nih untuk nyalahin orang lain, buru-buru untuk nyalahin temannya, buru-buru untuk nyalahin keluarganya, buru-buru untuk nyalahin orang tuanya, pacarnya. Padahal hari ini kita harus belajar bahwa siapakah yang menjadi musuh utama kita di dalam kehidupan kita. Yang pastinya bukan teman, yang pastinya bukan orang tua kalian, yang pastinya bukan guru kalian, ya. Yang pastinya adalah diri kita sendiri. Jadi ketahuilah bahwa musuh itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri. Yes. Musuh itu bukan dari orang lain. Musuh itu bukan dari keluarga kalian, tetapi musuh itu dari diri kita sendiri. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu hendaklah jernih pikiranmu dan selalu sadar
untuk berdoa. Di dalam terjemahan lain dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kenapa hal ini ditulis? Karena kadangkala kita nggak sadar bahwa sumber masalah dalam kehidupan kita kadangkala itu bukan orang lain, bukan keadaan. Bisa jadi musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Banyak orang berkata, mungkin bertanya kepada saya, Kak, kenapa saya nggak bisa unggul? Kak, kenapa saya nggak bisa maksimal? Kak, kenapa saya nggak bisa seperti si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan. Saya ingin seperti si A, saya ingin seperti si C, saya ingin seperti si Akyong yang selalu juara. Kadang-kadang banyak teman-teman yang bertanya, apa sih rahasianya? Apa sih tips suksesnya? Ternyata simple. Bahwa ternyata masalahnya adalah bagaimana cara kita mengalahkan musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita? 1 Petrus 4 ayat yang 7 dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Untuk kita bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita harus menguasai diri kita. Dan kita harus bisa tenang supaya kita bisa berdoa. Ya. Nah, hari ini saya mau sharing apa-apa aja atau musuh apa aja yang ada dalam diri kita yang harus kita singkirkan. Ya. Sekali lagi saya mau sharing hari ini kepada kalian bahwa di dalam diri kita ada banyak sekali yang harus disingkirkan. Salah satunya adalah bad habits atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, siapa nih yang masih punya kebiasaan buruk? Atau kebiasaan suka berbohong, atau mungkin kebiasaan suka merokok, atau mungkin kebiasaan yang suka marah-marah, tidak sabaran, atau mungkin punya kebiasaan suka gosip dan lain sebagainya. Tetapi satu hal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bermalas-malasan juga nggak baik. Ya, kebiasaan yang tidak boleh dipertahankan. Itu adalah musuh utama. Kalau kita mau sukses, kita mau unggul di dalam segala hal, maka kita harus menyingkirkan atau mengalahkan diri kita. Yang pertama yaitu mengalahkan atau menghilangkan kebiasaan buruk itu tadi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita saat ini sedang berusaha untuk menguasai diri kita, untuk menghilangkan atau menghancurkan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tadi, kebiasaan buruk. Nah, kalau kita mau unggul, kita mau sukses, kita harus tinggalkan kebiasaan buruk kita. Poin yang kedua, apa yang harus kita singkirkan supaya kita bisa unggul di dalam diri kita? Karena kita harus sadar bahwa musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar kita bukan tetangga loh. Musuh terbesar kita bukan guru kita. Tetapi musuh terbesar kita ada dalam diri kita. Kalau tadi poin pertama kita belajar, yaitu kebiasaan yang nggak baik atau kebiasaan-kebiasaan buruk, bad habits. Yang kedua adalah takut pada perubahan. Nah, musuh yang harus kita singkirkan dalam diri kita adalah takut terhadap perubahan. Saudara, yang namanya perubahan akan selalu dan terus-menerus kita hadapi. Ya. Banyak orang takut untuk menerima perubahan. Misalnya apa? Misalnya ketika kita dulu berjualan secara offline. Sekarang perubahan semakin berkembang, teknologi semakin berkembang. Tentu bisnis harus mengikuti perubahan ke arah yang lebih maju. Yaitu mungkin belajar untuk berdagang atau bisnis secara online.
promosinya secara online, mungkin seperti itu. Atau mungkin dulu kita mungkin belajar mencari buku-buku yang ada, ya kan? Kita harus cari buku ke perpustakaan dan lain sebagainya. Sekarang kita cukup buka Google dan apa yang kita cari semuanya keluar. Nah, itu adalah perubahan yang harus kita ikuti. Tidak boleh kita tidak ikuti. Perubahan itu pasti. Jangan pernah takut akan perubahan, karena perubahan akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Gitu. Ya. Banyak orang gagal itu kan salah satunya apa? Karena dia takut akan perubahan. Dia takut untuk melangkah. Ya. Dia takut untuk mengambil kesempatan. Nah, poin ketiga yang harus kita singkirkan di dalam diri kita adalah mengasihani diri kita sendiri. Ya. Banyak orang di luar sana mengasihani dirinya sendiri. Kok orang lain bisa sukses, kok saya nggak bisa? Kok orang lain bisa melakukan Indian itu, saya nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya jadi nggak percaya diri. Timbul rasa kekecewaan dalam diri sendiri. Atau mungkin ketika kita menghadapi masalah dikecewakan, kita mengasihani diri kita sendiri. Kita mengurung diri kita di kamar, ngelakuin pekerjaan yang nggak jelas. Itu salah satu menghambat kita untuk kita menjadi pribadi yang unggul. Mengasihani diri sendiri merupakan salah satu poin yang harus kita tinggalkan. Jangan pernah kita mengasihani diri kita sendiri. Sadari bahwa Kristus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan kasih-Nya yang besar. Ya, engkau dikasihinya, engkau dicintainya, engkau diterima apa adanya. Amin. Poin keempat yang sering kali yang harus kita tinggalkan, musuh kita adalah suka menunda. Nah, siapa nih yang suka menunda? Menunda waktu, suka telat, menunda pekerjaan, ya kan? Menunda melakukan segala sesuatu apa yang dipercayakan. Nah, ketahuilah bahwa ketika kita menunda melakukan sesuatu, maka kita akan menunda juga untuk sukses, untuk kita menjadi pribadi yang unggul. Nah, banyak orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak suka menunda. Mereka tahu bahwa waktu itu berharga. Ya, mereka sadar bahwa mereka tidak dikejar-kejar oleh waktu, tetapi mereka berlomba dengan waktu. Nah, buat kalian anak-anak muda dimanapun kalian berada, Heroes Generation atau Youth Generation dimanapun kalian berada, pastikan setiap kita orang-orang muda jangan biarkan kebiasaan menunda waktu ini itu melekat di dalam diri kita. Menunda waktu harus kita tinggalkan. Jadikan kita, pribadi kita menjadi orang-orang yang tepat waktu, tidak suka menunda. Amin. Amin. Yang kelima yaitu rasa cepat puas. Ya, musuh yang harus kita tanggalkan dalam diri kita adalah rasa cepat puas. Ya, rasa cepat puas. Kita terlena dengan pencapaian kita. Kita terlena dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita merasa diri kita, wah sampai segini saja. Akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Orang yang merasa cepat dirinya puas, dia tidak akan pernah sampai tujuan. Ya. Tetapi orang yang punya tujuan, dia pasti tidak akan pernah
merasa cukup. Pastikan diri kita jadi orang-orang yang terus bergerak. Jangan mudah puas, merasa puas. Amin. Yang keenam, kebiasaan apa yang harus kita tinggalkan, yang harus kita singkirkan di dalam diri kita, yang menjadi musuh di dalam diri kita adalah banyak alasan. Ya. Telat, banyak alasan. Gak ngerjain PR, banyak alasan. Gak mengerjakan tugas kantor, banyak alasan. Alasannya ada aja. Nah, ketahuilah bahwa orang yang selalu banyak alasan, dia tidak akan pernah bisa untuk capai menjadi pribadi yang unggul. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti itu suka cari-cari alasan. Orang sukses, dia tidak pernah suka mencari-cari alasan, tetapi fokusnya adalah mengerjakan apa yang ada di depannya, apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, saya berdoa dimanapun Heroes Generation kalian berada, pastikan bahwa kalian menjadi pribadi yang bukan banyak alasan, tetapi menjadi pribadi yang selalu mengerjakan tanpa banyak bertanya. Karena orang-orang sukses, orang-orang berhasil, orang-orang yang disertai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang cekatan. Mereka mengerti tujuan mereka, mereka mengerti goal mereka, apa yang harus mereka capai, apa yang harus mereka kerjakan di dunia ini. Mereka mengerti. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan semuanya berlari, tetapi hanya satu yang menerima hadiah? Jadi berlarilah sungguh-sungguh supaya kamu dapat meraihnya. Setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, sedangkan kita untuk mahkota yang tidak fana. Jadi aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku tidak meninju sembarangan seperti memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya jangan sampai setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dianggap tidak layak untuk menerima hadiah." Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya ada dalam sebuah arena pertandingan. Dia berjuang untuk melawan dirinya, untuk menjadi pribadi yang lebih unggul. Bukan untuk dunia yang fana ini, melainkan untuk apa? Mahkota yang kekal. Nah, saudaraku, Rasul Paulus sendiri mencontohkan, mengatakan bahwa kita harus terus berlatih, harus terus berjuang untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang gak baik dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita sudah menerima anugerah, kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita jadi sembarangan. Enggak, kita gak boleh hidup kita jadi sembarangan. Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi kalian, mengampuni segala dosa dan kesalahan kalian. Tetapi ingatlah, orang yang sadar, orang yang menerima anugerah dan kebaikan Kristus, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Justru Titus 2 ayat 12 berkata seperti ini, "Anugerah itu mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan meninggalkan duniawi, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini." Nah, anugerah itu mendidik saudara dan saya yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya punya kebiasaan tidak jujur jadi jujur, yang tadinya tidak punya kebiasaan suka telat, yang tidak tepat waktu, tetapi karena sadar anugerah Kristus,
sudah memenuhi kehidupannya, dia jadi tepat waktu. Yang tadinya orang yang malas, tetapi karena dia sadar menerima anugerah Yesus, dia jadi orang yang rajin. Yang tadinya adalah orang yang boros, menjadi orang yang suka menabur, suka memberi. Amin. Jadi kenalilah musuh yang ada di dalam diri kalian. Terus berlatih untuk meninggalkan hal-hal yang gak baik, agar hidup kalian semakin unggul dan jadi berkat bagi banyak orang. Ada sebuah ungkapan berkata demikian: if you do not conquer self, you will be conquered by self. Jika kamu tidak menaklukkan dirimu, kamu akan ditaklukkan oleh dirimu. Jadi kalau kita gak bisa menguasai diri kita sendiri, maka kita akan dikuasai oleh keinginan-keinginan kita, oleh keinginan daging kita, sehingga kita tidak bisa mencapai titik maksimal, potensi yang maksimal di dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa menjadi pribadi yang unggul di dalam kehidupan kita. Saya percaya dimanapun kalian berada saat ini, saya berdoa setiap kalian yang menyaksikan tayangan ini, kalian akan terus diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kalian akan terus maksimal dan unggul dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. One, two, three, go. Dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Nambah harimu, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yeah, 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 yeah. Oh. Hey. Woo. Berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Yeah, yeah. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu, inilah rinduku, oh, hidupku hanyalah untukmu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ku damba hatimu. Inilah rinduku, yeah. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, yeah. Ajarku berdiam dekat di hatimu, yeah. Ku mau dekat denganmu. Oh. Woo. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kalian dimanapun kalian berada, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Ibadah ini mungkin terbatas, dibatasi oleh waktu, tetapi pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Dimanapun kami berada, kami percaya kami dilawat Tuhan, kami disembuhkan. Setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat diberikan kelepasan, setiap kami yang mengalami masalah diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Maka daripada itu diberkatilah segala pekerjaanmu, segala keuanganmu, segala keluargamu, segala buah kandungmu. Semua apa yang kau cita-citakan di dalam Tuhan menjadi sukses, menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Bapa Yahweh, anugerahnya di dalam nama Yeshua HaMasiah, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada, mulai dari saat ini sampai kepada Maranatha. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang menerima berkat dan kasih karunia bersama saya berkata, amin. Yeshua HaMasiah, bless you. Kristus dalamku.